Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Pada pagi hari ini kita akan memulai kuliah atau melanjutkan perkuliahan kita pemasaran digital dengan topik atau materi adalah model bisnis e-commerce. Model bisnis e-commerce ini semakin meroket ya, semakin meningkat di tahun 2021 ini. Per Agustus 2020, bisnis e-commerce berhasil mencetak peningkatan transaksi sebesar 429 triliun rupiah. Sangat besar ya bisnis ini. Meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar 205,5 triliun. Pada tahun 2020 itu transaksi dari sektor ini dikalkulasikan mencapai 1.850 triliun atau naik 9 kali lipat dibandingkan transaksi e-commerce pada tahun 2015 yang nilainya 200 triliun. Bisnis e-commerce ini model bisnis e-commerce ini ada dia namanya B2B, business to business, kemudian B2C, business to consumer, kemudian C2C, customer to customer, baru C2B, customer to business, dan B2G, business to government. Kemudian layanan terbaru PPRO, Perusahaan Layanan Pembayaran Terkemuka di Dunia tentang Pembayaran dan Perdagangan Online, menyatakan Indonesia memiliki pertumbuhan tertinggi mencapai 78% per tahun. Negara lainnya untuk top 5 atau 5 besar adalah Meksiko 59%, Filipina 51%, Kolombia 45%, dan Uni Emirat Arab 33%. Selain pertumbuhan belanja online, laporan tersebut juga memaparkan bagaimana pertumbuhan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan pasar belanja online. Infrastruktur yang dimaksud seperti jumlah pengguna kartu kredit yang bertambah banyak, jumlah masyarakat dengan rekening bank yang juga makin bertambah, termasuk pertumbuhan jumlah pengguna internet. Nah, ini orang yang membeli handphone baru atau membeli laptop, dan kemudian dihubungkan ke jaringan internet, baik melalui kartu prabayar ataupun pasca bayar, hingga jual beli online yang dilakukan melalui perangkat mobile atau smartphone. Nah, ini semua meningkat ya untuk Indonesia. Mengalami peningkatan yang tertinggi. Nah, Indonesia memiliki pertumbuhan tertinggi mencapai 78% per tahun. Sangat tinggi ya Indonesia ini pertumbuhannya. Selain itu dijelaskan bagaimana kondisi makroekonomi suatu negara. Ini meliputi jumlah penduduk. Nah, ini.
Artinya dengan jumlah penduduk dengan usia di atas 15 tahun, banyak, semakin banyak masyarakat itu yang mempunyai penghasilan, kemudian setelah itu dia akan membeli smartphone, setelah itu dia akan terhubung ke internet, kemudian melakukan pembelanjaan online. Yang tidak kalah penting untuk diketahui adalah nilai transaksi belanja online dan porsinya terhadap total retail suatu negara. Nah, berapa besar porsi belanja online terhadap total retail? Retail itu pembelanjaan ya, pembelanjaan masyarakatnya, pembelanjaan penduduk suatu negara, hingga pertumbuhan pada berbagai kelompok produk yang diminati. Sangat mudah untuk tergiur dan terlibat dalam tren perdagangan elektronik ini, tapi jika Anda tidak mengetahui ilmu dasarnya, profitabilitas atau keuntungan ya, bisa terlewat begitu saja. Bisnis e-commerce yang sedang booming ini membutuhkan intuisi, pengetahuan tentang pasar. Nah, intuisi ini feeling ya, feeling. Kira-kira maksudnya itu begini, kalau saya masuk ke bisnis e-commerce ini, saat ini saya terjun atau membuka bisnis e-commerce ini, maka saya yakin saya akan bisa berhasil. Nah, itu kira-kira seperti itulah contoh intuisi. Kalau kita mengatakan feeling, ada juga yang mengatakan ramalan di masa akan datang. Nah, itu ya. Kemudian pengetahuan tentang pasar online ini. Bagaimana cara kita membuka bisnis online. Nah, itu ya, pengetahuan tentang pasar. Apa saja keinginan konsumen di bisnis online ini, perilaku konsumennya. Kemudian rencana bisnis yang solid. Ini kita mau buka usaha apa gitu. Nah, contoh kemarin kan udah banyak buat contoh, ada yang bisnis ikan lele, ada yang kue bolu, ada yang sepatu Nike. Nah, ini bagaimana prospek ke depannya? Apakah bisa sukses besar atau menjadi sumber pendapatan ataukah tidak? Nah, itulah rencana bisnis. Kemudian penelitian yang cermat tentang produk dan model bisnis e-commerce. Nah, ini akan kita pelajari. Model bisnis e-commerce. Setelah kalian punya produk kemarin itu, seperti tadi yang kita ceritakan, ada sepatu, ada kue, ada juga ikan. Nah, kemudian kita akan memasukkan ke dalam bisnis online. Nah, langkah selanjutnya kita harus tahu apa itu model-model bisnis e-commerce atau online ini. E-commerce. Sayangnya banyak calon pelaku bisnis e-commerce tidak tahu cara mengatur bisnis e-commerce, juga pilihan model bisnis dan produk apa yang tersedia bagi mereka. Sebelum memulai bisnis e-commerce, Anda harus memahami tipe-tipe model bisnis e-commerce yang ada seperti di bawah ini. Yang pertama itu B2B. Nah, B2B ya, klasifikasi model bisnis e-commerce B2B dan B2C. Kemudian C2C, kemudian C2B, dan terakhir adalah pemerintahan atau administrasi publik e-commerce. Kemudian ada TV revenue, model bisnis. Revenue ini keuntungan ya, penghasilan, keuntungan, pendapatan. Ada dropshipping, ada wholesaling dan warehousing, ada private labeling dan manufacturing, kemudian white labeling, dan yang terakhir subscription e-commerce. Nah, apa aja ini maksudnya? Kemudian yang ketiga model produk revenue, model produk tunggal, kemudian multiple kategori, afiliasi, dan hibrida. Gabungan antara afiliasi dan kategori tunggal. Kemudian klasifikasi model bisnis e-commerce. Nah,
Perdagangan elektronik atau e-commerce mencakup semua pasar online yang menghubungkan pembeli dan penjual. Internet digunakan untuk memproses semua transaksi elektronik. Hal pertama yang perlu dipikirkan adalah jenis transaksi bisnis yang akan Anda lakukan. Ketika Anda ingin menjalani bisnis e-commerce, siapa target pasar Anda? Apakah bisnis Anda B2B, B2C, C2C, atau C2B? Apakah Anda sudah memiliki ide untuk jenis bisnis e-commerce yang Anda inginkan? Apakah Anda familiar dengan istilah-istilah di atas? Mari kita pelajari. B2B e-commerce. Model B2B fokus pada penyediaan produk dari satu bisnis ke bisnis lainnya. Meskipun banyak bisnis e-commerce di area ini adalah penyedia jasa layanan. Nah ini ya, sekali lagi. B2B, business to business, adalah penyedia jasa layanan. Anda juga akan menemukan perusahaan software, perusahaan supplier, dan pemasok perabot kantor, perusahaan hosting, dan berbagai model bisnis e-commerce lainnya dari sektor ini. Contoh e-commerce B2B bisnis di Indonesia yang mungkin Anda kenal adalah Ralali.com, Indo Trading, Kawan Lama, Electronic City, Indo Network, dan MBIS. Yang sering kita dengar ini Indo Trading. Nah, ini penyedia jasa atau layanan. Di Indonesia model bisnis e-commerce B2B belum tergarap maksimal oleh para pelaku bisnis. Salah satu startup tanah air yang sukses membidik peluang pasar ini adalah MBIS, anak usaha grup Lipo. MBIS didirikan pada Juli tahun 2015, fokus pada e-procurement khusus B2B dan B2G. Kami menyediakan solusi pengadaan barang dan jasa yang terintegrasi berbasis web bagi kalangan perusahaan dan institusi pemerintahan, mulai dari produk teknologi, peralatan kantor, perlengkapan industri, hingga barang-barang retail. Kata Rin Hermawan, COO dan co-founder, pendiri ya, Chief Executive Officer dan co-founder, pendiri, manajer dan pendiri. Hermawan menjelaskan, dengan layanan total solusi yang ditawarkan MBIS, klien korporasi bisa langsung mengakses ke vendor-vendor yang terdaftar di MBIS dan melakukan proses bidding, penawaran ya, bidding, penawaran. Konsep e-commerce multi-vendor berbasis web ini memungkinkan klien melakukan e-procurement kapan saja dan di mana saja, sesuai dengan SOP masing-masing. Saat ini, dengan layanan-layanan yang diberikan, MBIS berhasil membukukan net merchandise value. Nah, ini ya, nilai transaksi ya. Net merchandise value sebesar 1,3 triliun dengan nilai rata-rata kontrak transaksi 312 juta rupiah. Customer di Indonesia sudah lebih dahulu terbiasa dengan layanan e-commerce B2C, business to customer. Mereka memahami kemudahan dan keuntungan yang ditawarkan. Ketika kami hadir dengan platform e-commerce B2B, maka mereka tidak perlu waktu lama untuk memahaminya. Imbuh Rin. B2B adalah pangsa pasar yang belum tersentuh di Indonesia, sehingga peluangnya sangat besar. B2B, business to business. Business to business. Oh, sekarang udah B2C ya. B2C, business to customer, adalah model bisnis yang lazim dilakukan di pasar e-commerce. Bahkan B2C adalah model bisnis yang selalu ada di pikiran orang saat mendengar kata e-commerce. Transaksi e-commerce B2C menyerupai model retail tradisional, di mana bisnis menjual jasa atau produk kepada individu, namun bisnis dijalankan dengan platform online. Nah, business to customer. Ini dia bisnisnya perusahaan ya, menawarkan kepada customer secara online. Contoh pemain e-commerce B2C di Indonesia adalah Blibli.com, JD, JAD, dan Lazada. Ini paling terkenal ya. Jadi perusahaan langsung menawarkan kepada customer, B2C. Namun dari laporan Daily Social mengindikasikan adanya peleburan batas antara e-commerce B2C dan C2C yang dilihat dari penilaian reputasi. Penilaian terhadap reputasi umumnya didasarkan pada kepercayaan konsumen yang terbentuk dari beberapa faktor, di antaranya jaminan produk,
kualitas layanan, hingga efektivitas sistem yang disajikan. Nah, ini kepercayaan konsumen ya. Terletak pada jaminan produk, kualitas layanan, hingga efektivitas sistem. Kepercayaan konsumen. Nah, ini banyaknya transaksi ini ya. Oh, ini kepercayaan konsumen. Good reputation, cheaper product price. Harga produk yang sangat murah, reputasi yang baik. Banyak pilihan produk, authentic produk, good customer service, layanan customer yang baik, fast delivery, pengiriman cepat ya, free delivery, gratis ongkir, easy return point. Ini banyak poin-poin daripada kepuasan pelanggan ya. Jadi ya, ada beberapa perusahaan yang dinilai nih. Blibli, Bukalapak, JD.ID, Lazada, Shopee, dan Tokopedia. Good reputation, reputasi yang baik. Nah, itu dimenangkan oleh 14,8. Blibli, 14,8%. Tokopedia, 14,3. Kemudian Lazada, 13,7. Nama penilaian ya, masing-masing. Dari penilaian reputasi, masing-masing milik yang akan cukup berimbang. Blibli dan Tokopedia mendapat angka tertinggi. Dari penilaian di atas, Shopee memiliki peringkat teratas dalam urusan produk murah dan biaya pengiriman gratis. Sedangkan JD.ID menguatkan brand dengan jaminan produk jualannya asli. Meleburnya kategori C2B dan B2C, juga ditengarai hadirnya official store di online marketplace. Sebagai contoh, brand tertentu memiliki tempat khusus di Bukalapak. Ini official store. Untuk menjual produk dari distributor resminya, implikasinya justru menguatkan SKU produk yang dimiliki C2C. Hal tersebut sekaligus tervalidasi dalam penilaian kelengkapan produk dengan persentase tertinggi didapat oleh Tokopedia. Namun demikian, salah satu keuntungan yang dapat dioptimalkan dari para pemain B2C ialah seputar pengalaman pelanggan. Beberapa aspek yang mulai dieksplorasi, misalnya menekankan pada kualitas produk, peningkatan layanan logistik, misalnya Lazada mengakomodasi layanan e-logistik secara mandiri atau bekerja sama dengan layanan on-demand untuk one-day delivery. Opsi pembayaran yang lebih beragam memungkinkan adanya mekanisme seperti cash on delivery. Nah, ini COD ya. Lazada, saya sering sekali ini COD. Lazada ini. Nah, ini grafik pangsa pasarnya ini ya, Indonesia B2C e-commerce. Siapa yang paling banyak ini? Lazada ini pemenang ini. Lazada yang biru ini paling besar ya. Pangsa pasarnya, customernya, marketnya. Kemudian yang ketiga C2C. Customer to customer, yang kemudian terbagi lagi menjadi dua model, yaitu marketplace dan classified P2P. Dalam kategori C2C e-commerce ini, konsumen individu dapat menjual maupun membeli produk dari konsumen lainnya. Ini misalnya ada di Bukalapak, Shopee, dan Tokopedia. Merupakan beberapa contoh online marketplace yang paling dikenal di Indonesia. Bukalapak, Shopee, dan Tokopedia ini. Ya, customer to customer. Ini model bisnisnya. Selain melalui marketplace, kegiatan jual beli juga dapat dilakukan secara langsung antar individu tanpa adanya termasuk dari pihak ketiga. Beberapa contoh platform dengan model bisnis ini adalah OLX dan Kaskus, hingga melalui Instagram. Saya pernah juga nih jualan melalui OLX ya. Pernah saya melakukan bisnis ini. C2C. Kemudian yang keempat, C2B, customer to business, adalah model bisnis di mana konsumen atau end use
menyediakan produk atau layanan ke perusahaan. Ini adalah model kebalikan dari B2C, di mana bisnis menghasilkan produk dan layanan untuk konsumsi konsumen. Contoh platform C2B adalah iStockPhoto.com. Nah, ini contoh. Yang menjadi media bagi para fotografer individu untuk mendapatkan royalti apabila ada yang menggunakan fotonya. Jadi kita dari customer ini yang menyediakan produk atau layanan ke perusahaan. C2B, customer to business. Dalam model bisnis ini, individu menawarkan untuk menjual produk atau layanan kepada perusahaan yang siap membelinya. Misalnya jika Anda adalah software developer, maka Anda dapat menunjukkan demo software, ya, demo software atau keterampilan yang Anda miliki di situs-situs seperti freelance, Upwork, dan lain-lain. Jika perusahaan menyukai software atau keterampilan Anda, maka perusahaan akan langsung membeli software langsung dari Anda atau mempekerjakan Anda. Itulah ya, C2B, customer to business. Kemudian e-commerce yang kelima nih, administrasi publik atau pemerintah. B2G dan C2G, business to government dan customer to government. Model-model yang tercantum di atas adalah model umum yang banyak dijalankan di pasaran. Tetapi ada jenis e-commerce lain yang melibatkan administrasi publik atau pemerintah. Contoh misalnya business to government, disebut juga business to administration. Adalah model bisnis yang merujuk pada bisnis yang menjual produk, layanan, atau informasi kepada pemerintah atau lembaga pemerintah. Sistem B2G menyediakan kesempatan bagi perusahaan swasta untuk mengajukan tender pada proyek. Kemudian produk pemerintah yang mungkin dibeli atau dibutuhkan pemerintah untuk perusahaan mereka. Pemerintah membuka tender lewat proses procurement, di mana sektor publik dapat melakukan tender secara online dan transparan. Yang paling penting ya, kelebihannya zaman sekarang ini. Kalau zaman dulu, tender itu bisa dimainkan ya, diatur, direkayasa. Sekarang bisa secara online sehingga transparan. Sistem e-procurement di Indonesia lebih dikenal dengan LTSE atau Service Pengadaan dengan Elektronik. Service Pengadaan dengan Elektronik. Banyak juga keuntungan e-commerce ini ya. Salah satu contohnya adalah Clue.co.id yang menyediakan layanan CRM untuk lembaga pemerintah. Clue. Kemudian contoh kedua C2G, customer to government, adalah transaksi elektronik yang dilakukan oleh individu ke pemerintah atau administrasi publik. Contohnya seorang konsumen dapat membayar pajak penghasilannya secara online. Nah, contohnya membayar pajak penghasilan secara online. Customer to government. Contoh di mana konsumen memberikan layanan kepada pemerintah belum banyak diimplementasikan, karena ini bukan pendekatan yang populer dan bisa dibilang sangat jarang. Contoh yang mungkin bisa terjadi adalah ketika seorang hacker menawarkan jasanya kepada pemerintah untuk pertahanan terhadap terorisme cyber. Nah, ini juga jasa customer to government ya. Tapi biasanya ini dilakukan secara diam-diam ya, tidak diketahui oleh publik. Rahasia. Yang keenam ya, model fulfillment business e-commerce. Hal terpenting berikutnya adalah bagaimana Anda ingin menangani manajemen persediaan. Bagaimana Anda menangani manajemen persediaan. Beberapa orang lebih memilih untuk mengurus investasi produk mereka sendiri, dan yang lain tidak ingin memiliki garasi yang penuh dengan barang jualan. Pilihannya yang pertama adalah dropshipping. Adalah model e-commerce yang paling sederhana.
Model dropshipping memberi Anda kebebasan untuk membuka toko tanpa memiliki barang di gudang. Karena urusan inventaris diurus oleh supplier, namanya dropshipping. Pertama, konsumen melakukan pemesanan lewat toko online. Kemudian toko online melanjutkan pesanan ke dropshipper. Supplier mengirimkan pesanan langsung ke konsumen. Nah, ini namanya dropshipping. Dropshipping adalah proses ketika produk dikirim langsung dari produsen atau grosir ke customer Anda. Ketika seseorang memesan dari toko online milik Anda, maka Anda mengirimkan pesanan ke pedagang grosir dan mereka langsung mengirimkannya ke pemesan. Dengan dropshipping, Anda tidak akan kelebihan stok karena Anda hanya membeli stok saat pelanggan memesan. Kekurangan dari model ini adalah Anda tidak memiliki kendali atas pengiriman. Anda tidak memiliki kendali atas pengiriman dan fulfillment. Dan tidak menutup kemungkinan supplier akan mengecewakan Anda. Supplier ternyata bermain di belakang Anda atau lupa memberi Anda nomor tracking, Anda harus pintar-pintar menjaga reputasi Anda. Ini adalah kekurangan dari model ini, dropshipping. Selain itu, Anda tidak menyimpan inventaris apapun. Anda tidak selalu tahu apakah stok suatu barang hampir habis. Anda bisa saja tanpa sadar menjual sesuatu yang stoknya sudah habis. Benar juga. Kelebihannya adalah jika Anda merasa supplier yang Anda pilih tidak memenuhi standar Anda, hal yang cukup mudah untuk keluar dari kontrak dropshipping. Aset Anda sepenuhnya digital. Jauh lebih mudah untuk beralih ke bisnis e-commerce yang menggunakan dropshipping sebagai model fulfillment dibandingkan jika Anda harus memiliki gudang yang penuh dengan produk yang telah dibuat untuk Anda. Kemudian yang kedua, wholesale dan warehousing. Wholesaling atau perdagangan grosir dan warehousing atau pergudangan dalam bisnis e-commerce membutuhkan banyak investasi. Kalau yang model ini membutuhkan banyak modal, uang ya, sejak awal. Anda perlu mengelola inventaris dan stok, melacak pesanan dari pelanggan dan informasi pengiriman, dan berinvestasi di ruang gudang itu sendiri. Dengan model ini, Anda dapat membeli produk dalam jumlah besar dan menyimpannya dalam gudang di suatu tempat. Membeli produk dalam jumlah besar. Biasanya orang yang lebih suka model ini untuk menjual produk dalam volume besar. Orang yang paling sering menggunakan ini di pasar B2B sebagai kebalikan dari model B2C. Pertama, toko online melakukan pemesanan langsung ke supplier. Kedua, supplier mengirimkan pesanan ke gudang toko online. Yang ketiga, konsumen melakukan pemesanan lewat toko online. Yang keempat, supplier mengirim pesanan konsumen dari stok gudang. Itu ya. Urut-urutan ya dari wholesaling dan warehousing tadi ya, urutan transaksinya. Dengan model ini Anda bisa mendapatkan harga jual yang lebih kompetitif karena Anda membeli dalam jumlah besar dibandingkan membeli dalam jumlah sedikit seperti model dropshipping. Jika Anda membeli dalam jumlah besar dan menjual barang secara eseran di website e-commerce langsung pada konsumen, Anda akan memiliki margin yang lebih baik, keuntungannya. Margin yang lebih baik dibandingkan jika Anda melakukan dropshipping. Margin yang lebih baik, keuntungan yang lebih besar. Karena Anda ngambil harga grosir dalam jumlah partai besar. Namun jika Anda seperti kebanyakan orang menggunakan model ini, Anda menjual secara grosir ke bisnis yang menjual kepada konsumen dengan mengambil margin yang lebih rendah agar tetap kompetitif. Dalam sebagian besar bisnis grosir, Anda perlu membuat target volume penjualan yang cukup untuk mengganti margin yang kecil. Model ini juga membutuhkan investasi awal yang tinggi untuk membeli dan menyimpan produk. Ini modalnya besar. Nah, ini modalnya besar udah pasti. Yang ketiga, private label dan white label. Private label dan white label mungkin adalah dua istilah yang paling sering disalahgunakan dan membingungkan
dalam dunia e-commerce. Keduanya mengacu pada produk-produk yang rebranding, di mereknya dibuat ulang ya, rebranding oleh retailer. Retailer itu penjual retailer, penjual eceran ya. Namun ada perbedaan tipis di antara keduanya. Kalau di white label, produk generik dibuat oleh pabrik diperuntukkan bagi banyak retailer. Misalnya produsen white label akan menjual sabun generik ke 10 pengecer berbeda. Setiap pengecer dapat memberi branding atau merek produk sesuai dengan keinginan mereka. Dengan model bisnis white label, setiap retailer menjual sabun yang sama dan tanpa modifikasi. Sabun hanya diganti nama dan dipasarkan sebagai produk pengecer sendiri. Ini adalah cara cepat untuk masuk ke pasar, tetapi produk Anda akan sama dengan pengecer lainnya. Nah, ini ya. Kalau white label, ini white label. Tetapi banyak memberi diferensiasi pada produk Anda, tanpa banyak memberi diferensiasi pada produk Anda harus bekerja keras untuk terlihat di pasar. Diferensiasi ini yang bisa membedakan produk kita dengan produk lain, keunikan. Diferensiasi, keunggulan, keunikan. Kalau dengan private label, produk dibuat eksklusif. Nah, ini. Kalau dalam private label, produk dibuat eksklusif oleh satu retailer. Seperti contoh sabun pengecer private label kemudian akan memiliki opsi. Nah, ini kita bisa memodifikasi ya. Memiliki opsi untuk memodifikasi agar sesuai dengan standar dan strategi branding mereka. Sabun dimodifikasi eksklusif untuk retailer tertentu dan dilengkapi dengan logo, nama, dan identitas brand mereka. Ini akan memakan waktu lebih lama daripada model white label, pasti ya. Tetapi itu akan membuat Anda memiliki produk yang unik. Nah, memberikan keunikan ya, karena namanya private label. Private. Nah, pribadi ya. Merek atau label merek pribadi. Ini tata caranya, yang pertama toko online melakukan pemesanan langsung ke supplier, yang kedua konsumen melakukan pemesanan lewat toko online, yang ketiga produk yang ada diberi label dengan branding Anda. Berarti Anda yang memberi merek. Nah, gitu. Dengan memilih model white label atau private label, Anda tidak harus melakukan uji coba dan kerepotan dalam proses produksi. Enggak perlu Anda bingung untuk produksi. Tanpa harus investasi desain dan kreasi produk. Tanpa harus investasi desain dan kreasi produk. Anda akan menghemat banyak waktu dan uang, sehingga Anda dapat fokus pada strategi marketing dan branding produk. Nah, ya. Nah, selanjutnya ada namanya subscription e-commerce. Berbeda dengan model bisnis e-commerce tradisional di mana konsumen melakukan pembelian sesekali, model bisnis subscription atau berlangganan. Ini namanya berlangganan. Menawarkan konsumen dengan opsi untuk berlangganan produk atau layanan secara teratur. Keuntungan yang didapat dari keuntungan yang didapat pelanggan dari subscription adalah penghematan dan kenyamanan. Ini keuntungan yang didapat oleh pelanggan. Pelanggan cukup memesan satu kali dan produk akan dikirim langsung ke mereka secara teratur, umumnya sebulan sekali. Pelanggan mendapatkan diskon untuk berlangganan. Semakin banyak mereka berlangganan atau semakin lama mereka berlangganan, maka semakin banyak penghematan yang mereka lakukan. Laporan dari McKinsey & Company menunjukkan bahwa sekitar 15% konsumen online telah mendaftar untuk satu atau lebih layanan berlangganan untuk menerima produk secara berulang. Seringkali dalam rentang waktu 1 bulan. Dari laporan yang sama menyebutkan pasar subscription e-commerce telah tumbuh lebih dari 100% per tahun selama 5 tahun terakhir. Nah, ini jenis usahanya berlangganan. Retailer terbesar seperti Amazon menghasilkan lebih dari $2,6 miliar dalam penjualan
pada tahun 2016, naik 57 juta dolar pada tahun 2017. Didorong oleh investasi venture capital, banyak startup meluncurkan bisnis ini dalam berbagai kategori, termasuk bir dan anggur, produk anak dan bayi, lensa kontak, kosmetik, produk feminin, perlengkapan makan, makanan hewan peliharaan, pisau cukur, pakaian dalam, pakaian wanita dan pria, video game dan vitamin. Ini alurnya. Yang pertama, toko online melakukan pemesanan langsung ke supplier. Kemudian yang kedua, konsumen melakukan pemesanan lewat toko online. Ya. Tantangan terbesar yang dihadapi perusahaan subscription e-commerce adalah KUM. KUM adalah istilah yang digunakan saat bisnis e-commerce kehilangan konsumen. Kehilangan konsumen, wah, bisa tutup dong ini. Dalam kasus subscription e-commerce, KUM adalah ketika konsumen tidak berlanjut berlangganan. Model bisnis ini bergantung pada hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Perusahaan harus pintar dalam mengembangkan user experience untuk menghindari tingkat KUM yang tinggi, serta untuk mempercepat pertumbuhan dan profitabilitas. Langganan ya, termasuk juga mungkin ini bisnis kursus ya, kursus mana orangnya, anak-anak yang kursus itu kan berlangganan dia kan, membayar uang kursusnya pun sebulan sekali, kursus bahasa Inggris misalnya, termasuk ke model bisnis yang ini ya. Apa yang ingin Anda jual? Keistimewaan dari e-commerce adalah Anda bisa menjual hampir apa saja di lini bisnis ini. Anda dapat menjual produk fisik, contohnya pakaian, sepatu, buku. Produk digital, e-book, website, software, aplikasi, atau jasa. Misalnya layanan babysitting atau home cleaning. Mari kita lihat jenis produk apa yang ada saat ini sedang tren di bisnis online dan bagaimana Anda dapat masuk ke pasar tersebut. Produk fisik. Nah, ini adalah komoditas yang paling umum dijual di toko e-commerce. Produk fisik hampir semua hal yang membutuhkan packing, shipping, dan delivery. Packing itu ya pembungkusan ya, shipping pengapalan, delivery, pemesanan atau pengiriman. Seringkali mencapai angka penjualan tertinggi. Tapi bagaimana caranya Anda dapat memutuskan produk mana yang akan Anda jual? Temukan apa yang Anda sukai. Temukanlah apa yang Anda sukai. Apakah Anda suka mobil? Bagaimana kalau menjual suku cadang dan aksesori mobil? Apakah Anda suka buku? Mengapa tidak memulai toko buku online? Ini kalau kita ingin buka usaha ya, temukanlah dari apa yang Anda sukai. Dari hobi lah ya. Dari situlah Anda buat usaha Anda itu. Kalau Anda suka mobil, juallah suku cadang dan aksesori mobil. Kalau Anda suka buku, mulailah buka toko buku online. Bisnis online memberi Anda peluang sempurna untuk mengubah hobi Anda menjadi bisnis yang menguntungkan. Hobi ya. Dari hobi menjadi bisnis yang menguntungkan. Analisis segmentasi atau niche market yang Anda pilih. Ini mencakup semua aspek dari industri yang kurang terjamah. Serta cobalah untuk menganalisis pain point dari target pasar Anda. Selanjutnya Anda lakukan riset kata kunci untuk produk yang ingin Anda jual. Dengan cara ini Anda dapat menentukan berapa banyak permintaan. Nah, jadi kalau tadi Anda hobi buku, Anda cari misalnya buku apa yang paling banyak dicari orang di dunia maya. Nah, Anda lakukan riset kata kunci. Apa yang paling banyak dicari orang. Maka produk yang paling banyak dicari orang itulah Anda jual. Nah, begitu. Nah, ya. Kemudian kalau dia produknya digital, ada banyak produk digital yang dapat dikirimkan ke pelanggan online. Apakah Anda seorang desainer web, penulis konten atau desainer grafis? Anda dapat membuat toko online di sekitar produk
hal penting lain yang harus diperhatikan adalah masalah FAQ, frequently asked question, pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh customer, dan aturan legal yang mencakup mekanisme pengiriman produk dan status hak cipta. Nah, itu harus Anda perhatikan kalau produk Anda produk digital. Nah, contohnya kalau kita jadi YouTuber, begitu kita memasukkan video kita, maka itu biasanya kalau ada di situ intellectual property atau hak cipta atau hak paten itu langsung kena klaim itu sama YouTube-nya ya. Tidak bisa dimonetisasi katanya. Kalau di dalam video kita itu ada hak cipta dari orang lain, ya, maka video kita tidak bisa dimonetisasi. Jasa, jika Anda memiliki tim tukang kayu yang terampil atau asisten rumah tangga, atau Anda adalah penata rambut yang menawarkan untuk mengunjungi rumah klien, mengapa tidak membuat website? Tukang pangkas kenapa tidak membuat website? Di pangkas yang datang ke rumah ya, tukang pangkas. Kemudian tukang salon juga. Tukang salon yang datang ke rumah. Dengan demikian Anda secara signifikan dapat meningkatkan permintaan dengan membuat bagian FAQ, frequently asked question yang komprehensif, dan bagian legal yang merinci dengan tepat apa yang Anda tawarkan dan apa yang pelanggan harapkan. Karena dunia internet atau dunia maya ini adalah dia sebagai fasilitator aja ya, jembatan, fasilitator, wadah ya, tempat bertemunya pembeli dan penjual. Juga dikatakan market ya, pasar ya, tempat bertemunya pembeli dan penjual. Kesimpulannya dari kuliah kita ini, model bisnis e-commerce dari B2B, B2C, C2C, C2B, dan B2G, mana yang cocok untuk Anda? Dengan semakin besarnya kebutuhan pasar, tingkat konsumtif yang semakin meningkat, dan teknologi yang semakin maju, Anda perlu bijak dalam memilih model bisnis e-commerce. Apalagi jika Anda ingin mengembangkan bisnis Anda. Lalu bagaimana cara untuk mengembangkan bisnis setelah menemukan model bisnis yang cocok? Jawabannya mudah, dengan membuat mobile app atau website e-commerce yang bisa mengakomodir dan memudahkan semua kebutuhan konsumen Anda. Ya. Jadi setelah Anda mendapatkan produk Anda tadi apa, kemudian model bisnis yang cocok apa, maka selanjutnya adalah membuat suatu mobile app atau aplikasi ya, atau juga website yang bisa mengakomodir dan memudahkan semua kebutuhan konsumen Anda. Demikianlah perkuliahan kita pada pagi ini. Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang jelas dapat ditanyakan melalui WhatsApp group. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua.